Action. Halo. Nah, kan aku Dani. Di sini aku akan menjelaskan atau memaparkan bagaimana sih contoh pengaplikasian benchmarking menggunakan rumus range between. Pertama, jangan lupa dulu kita buka Excel. Buka blank workbook. Nah, di sini kita tulis faktor yang akan dinilai. Faktor yang dinilai. Lalu setelah itu sesuaikan kolomnya, kan? Di bawahnya tulis apa sih faktor-faktor yang akan kita nilai. Di situ ada, di sini saya punya akreditasi, ada juga harga, selanjutnya ada fasilitas, ada beasiswa, lalu ada lokasi, terakhir ada prodi. Ya, faktor apa saja? Apa sih faktor-faktor dari apa saja sih yang dinilai di sini? Ada utama. Jadi ini penilaian universitas ya teman-teman ya. Lalu ada Telkom, Pasundan, dan yang terakhir ada Unpar. Tekan lagi kolomnya. Ini. Ya, kita tulis total, lalu rata-rata dari ini. Di sini kita akan menotalkan rata-rata dari setiap universitas yang ada. Nah, sebelum itu kita bikin kolom dulu. Kita membuat kolomnya di blok dulu, sampai di prodi, lalu di sini borders, all borders. Di sini saya menunjukkan bagaimana sih cara pengaplikasian rumus and between. Nah, pertama sama dengan dulu, lalu ketik range between. Nah, di sini kan ada pilihan, kita klik yang ini 2 kali. Maka dia akan otomatis ada buka kurungnya, lalu 1,10. Kenapa 1,10? Karena range yang digunakan atau skor yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah 1 sampai 10. Enter. Nah, ini kan sudah ada angkanya, kita blok ke samping. Ini agar tidak perlu mengetik satu-satu ya, jadi kita blok ke samping, lalu kita blok ke bawah seperti ini. Nah, jadi dalam rumus range between, setiap kali Anda mengetik angka yang baru, maka angka yang pertama itu akan berubah. Bagaimana sih cara agar dia tidak berubah? Caranya dikunci. Bagaimana cara menguncinya? Pertama, kita Ctrl C dulu, atau bisa diklik kanan lalu di copy. Setelah itu kita klik kanan lagi, lalu paste spesial. Di paste spesial, kita pilih values and number format. Seperti ini. Oke. Nah, di sini angkanya sudah tidak akan berubah lagi. Dengan kata lain, dia akan terus seperti itu ya. Lalu setelah itu kita totalkan. Nah, cara menotalkannya pertama adalah sama dengan sum kurung blok dari semua faktor utama. Kita blok dulu sampai di bawah, sampai di prodi, lalu di enter. Ini adalah hasil atau total dari penilaian Universitas Widyatama. Kita tarik ke samping agar tidak perlu melakukannya satu-satu ya. Jadi kita tarik ke samping seperti ini. Nah, dapatkan. Lalu cari rata-rata. Bagaimana cara mencari rata-rata? Caranya adalah sama dengan lalu average. Nah, ini ada. Ini ketika diklik 2 kali, lalu akan ada buka kurung seperti ini. Itu kita blok lagi dari akreditas sampai di prodi, karena inilah yang akan dicari rata-ratanya. Lalu di enter. Nah, ini dapatkan. Agar tidak mengklik satu-satu ke samping, jadi kita tarik lagi, kayak seperti di atas tadi. Tarik seperti ini. Oke. Nah, setelah itu, apalagi sih yang perlu kita cari? Total. Total di sebelah sini, kita harus menghitung total di sebelah sini, lalu rata-rata. Rata-rata. Pasti teman-teman bertanya-tanya kan, apa sih perbedaan rata-rata dan total yang di samping dan di bawah ya? Oke.
Perbedaannya adalah kalau total yang di bawah sini itu menotalkan atau memaparkan hasil dari penilaian universitas, masing-masing universitas seperti itu. Amatir, Kompastuna, dan Unpar. Tapi kalau di samping, itu dia memaparkan hasil dari faktor yang dinilai. Kayak akreditas, setiap universitas kayak gini, ini totalnya di sini, rata-rata seperti itu. Bagaimana cara menatalkan sama kayak yang di bawah sini, itu rumusnya sama sum. Lalu buka kurung, blok dari samping sini sampai di Unpar, lalu di enter. Nah, sudah dapat di sini kan? Sekarang tinggal ditarik ke bawah seperti ini supaya lebih cepat ya. Tarik ke bawah, oke, dapat rata-rata. Cara mencari rata-rata sama. Sama dengan lalu average seperti ini, klik 2 kali, lalu di blok dari utama sampai di Unpar, lalu di enter. Nah, tarik lagi ke bawah 2 kali. Setelah itu, tidak sampai di sini, kita akan mencari total dari ini. Total dari yang di samping ini kita akan totalkan lagi di bawah sini. Sebelum itu kita cari dulu minimal dan maksimal ya. Nah, cara mencarinya bagaimana? Sama dengan lalu min, lalu kalian buka kurung, setelah itu kalian blok dari akreditas sampai di prodi. Lalu enter. Nah, kita setelah dapat minnya, maaf di sini saya agak typo ya teman-teman ya. Itu kita tarik ke samping, dia akan otomatis menghitung. Oke, itu di maksimalnya sama, maksimal, lalu dibuka kurung, di blok dari akreditas sampai di prodi, lalu kita enter, lalu ditarik lagi ke samping, ini, oke. Setelah itu kita akan menghitung total dari yang di sini tadi, dari yang sebelah kanan ini ya. Inilah total dari masing-masing faktor yang dinilai. Caranya di sini kita masih kasih masuk dulu total, seperti ini, total. Lalu sama dengan sum, buka kurung, ini di kalau di enter. Nah, ini hasilnya 150. Lalu setelah ini apalagi sih? Ini yang kita cari. Bobot. Selanjutnya adalah bobot. Nah, sebelum itu kita ke minimal dan maksimal di sebelah sini dulu. Kita akan menghitung minimal dan maksimal dari rata-rata masing-masing faktor yang dinilai. Oke, di sini kita cari minimal. Tempatkan di sini sama dengan lalu min, buka kurung, lalu kita blok dari atas sampai di prodi, lalu kita enter. Sudah dapat, balik ke maksimal. Caranya masih sama dengan yang di samping tadi, sama dengan lalu maksimal, buka kurung, lalu di blok dari atas sampai di prodi, setelah itu di enter. Oke, nah setelah itu apa? Kemana? Nah, ke bobot. Nah, sih cara penghitungan bobot, nanti cara nyeri, kita akan kasih tahu di sini, sama dengan, lalu total yang di sebelah. Total yang ini, kita kalikan, kita bagi maksudnya dengan total yang di bawah sini. Lalu enter ya. Dolar dulu. Setelah itu di sini kita kali. Tambahkan dolar ya. Yang sebelah sini dihapus ya. Lalu setelah itu kita enter. Nah, dapat sudah bobotnya. Tinggal kita tarik ke bawah seperti ini agar tidak menghitung satu-satu ya. Ini adalah bobot yang didapatkan. Setelah itu kita cari persen. Gimana sih cara menghitung persen? Caranya adalah dari bobot, ini sama dengan dulu, lalu bobot, lalu enter. Nah, ini sekarang kita tarik dulu ke bawah. Tidak, kita persenkan dulu ya, lalu tarik ke bawah. Selanjutnya,
Ini kita tambahkan 2 angka di belakang koma. Oke. Nah, untuk memastikan ini benar atau tidak, kita pastikan di sini menjadi angka 1, teman-teman. Caranya sum, lalu buka kurung, bobot, di copy, lalu di enter. Kalau sudah 1 artinya sudah benar ya. Selanjutnya ini harus jadinya 100%. Jadi sama dengan sum, buka kurung, blok dari atas sampai di prodi, lalu di enter. Oke, artinya sudah benar semua ya. Selanjutnya agar lebih rapi kita jadikan kolom ya di sini. Kita jadikan kolom ini, lalu setelah itu maksimal dan minimalnya biar lebih menarik ya. Kita warnai sedikit gitu. Ini kita warnai sedikit untuk menandai bahwa itu maksimal dan minimal. Terserah kalian mau warnai warna apa. Kalau saya minimal warna merah dan maksimal warna kuning. Ini ya. Lalu bagian totalnya akan saya warnai totalnya di sini. Saya warnain jadi warna biru ya. Ini opsional ya, boleh dilakukan, boleh tidak. Saya sangat suka dengan warna-warnanya ya. Saya warnai saja semuanya seperti ini. Oke. Nah, warna ungu ya biar lebih cantik, gitu. Lebih menarik, gitu. Menarik perhatian om-om. Tidak bercanda. Lalu di sini kita akan mewarnai skor yang paling besar dan skor yang paling kecil. Nah, ini juga opsional ya. Mungkin kalau teman-teman ingin dibundahkan untuk melihat mana sih skor yang paling besar, mana sih skor yang paling kecil. Pertama kita blok dulu. Supaya lebih cepat, teman-teman bisa klik CTRL-nya, ditahan dulu, lalu di blok yang paling besar. Di sini ada 7 paling besar, 10 paling besar juga, 10 di bagian fasilitas, lalu kita ini juga di bagian beasiswa, 9 yang paling besar di bagian utama ya. Lalu lokasi yang paling besar adalah 7. Ini kalau 2 nggak apa-apa ya, ini kan menurut trend between ya teman-teman ya. Lalu ada prodi juga. Nah, kalian bisa warnai yang paling besar nih menjadi warna kuning. Seperti ini. Lalu yang paling kecil, caranya juga sama, diklik kontrolnya, lalu ditahan dulu ya. Ada di Unpar angka 3, di harga juga ada angka 2. Ini tidak ya. Lalu ada angka 4, ada angka 5 di sini, lalu ada angka 1 di sini, dan angka 3 di sini. Waduh, ini Unpar banyak merahnya ini. Tidak teman-teman, ini tidak, bukan untuk direalisasikan ya, bukan, bukan. Ini cuma sekedar perhitungan contoh saja. Oke, ini sudah selesai ya untuk tabel 1 kita sudah selesai. Selanjutnya kita beralih ke tabel 2. Oke, ini tabel 2 adalah perhitungan untuk skor dan bobot. Jadi ada perhitungan skor dikali bobot. Caranya gimana? Kita bikin dulu di sebelah sini di sampingnya ya. Boleh di sampingnya kita bikin. Oke, sama seperti yang di sebelah, itu ada faktor yang dinilai dulu. Lalu ada akreditas. Lalu ada harga. Ada fasilitas. Ada beasiswa. Di bawahnya ya. Beasiswa. Lunjak dan dikasih ini. Beasiswa. Lalu ada lokasi. Ada juga prodi. Lalu di bawahnya kita tambahi total. Nah, ini kita rapikan dulu. Rapikan kolomnya seperti ini, teman-teman. Kita tambah di sini utama. Ini kita berikan center saja langsung ya, supaya tidak bingung sebentar ya. Jadi dari utama kita ke samping sini. Kita berikan center. Oke. Selalu di sebelahnya ada Telkom.
Sama seperti sebelumnya, ini kita margin center juga. Lebih mudah kita geser. Ini muka saya digeser dulu. Telkom, ini ya, ke samping. Cara margin center gimana sih? Ini dipilih, lalu di blok ke samping, lalu di merge, merge center. Sorry, sorry, sorry. Saya salah ngomong tadi. Maaf, maaf. Terus setelah itu ada Pasundan. Dan sama seperti sebelumnya kita merge dan center. And then yang terakhir ada Unpar. Unpar. Sama juga kita merge, merge, merge. Yang bisa bahasa Inggris tolong komen. Canda. Lalu kita merge and center. Oke. Setelah itu apa sih yang di sini Kak? Kakak. Sorry, sorry. Ada skor, lalu di sebelahnya kita taruh skor X bobot atau skor dikali bobot. Nah, ini rapikan lagi ya. Usahakan ini rapi ya teman-teman ya. Biar bagus gitu lah ya. Skor. Lalu di sampingnya lagi skor kali bobot. Rapikan lagi. Ini dirapikan lagi. Sampai yang saya semutan. Tunggu, tunggu. Terus skor lagi. Sebelahnya skor kali bobot. Bobot. Nih. Lalu lanjut ke Pasundan. Pasundan, maaf, maaf. Unpar. Skor. Lalu skor kali bobot. Ini dibesarkan lagi. Seperti ini. Itu tidak bisa ya ini ya. Sudah teman-teman ini gimana nih? Ini di oh bisa bisa bisa. Agak menipu nih Excelnya ini. Kamu nih Excel. Ini kita sesuaikan ya, kita rapikan lagi ini seperti ini. Nah, setelah setelah itu kita tambahkan minimal dan maksimal. Nah, minimal dan maksimal. Ini opsional ya, opsional lagi. Kembali saya tekankan ini opsional. Karena ada yang tidak, ada yang tambah ya. Tugas ya tugas. Serius. Yang tidak serius. Oh ya, saya rapikan dulu ya. Nah, gimana sih cara menghitung skor? Ini kita ke bawahi dulu teman-teman. Ini terlalu di atas ini kok jadi sejajar ya. Kita ke bawahkan dulu. Salah. Maaf, maaf. Ini kita ke bawahi. Ini geser di sini, oke. Gimana sih cara menghitung skor dan bobot, teman-teman ya? Penasaran tidak? Penasaran dong. Kalau nggak penasaran ya nggak usah belajar. Tanda. Nah, the borders. And then, cara ngitung skornya adalah bagaimana cara menghitung skor. Jadi di sini kita masih pakai rumus range between. Sama dengannya, lalu range between. Nah, kalau teman-teman mungkin bingung ya penulisan itu bagaimana, di sini ada tulisan range between. Tinggal diklik 2 kali. Oke, langsung ada buka kurung, lalu 1,5. Kenapa 1,5? Karena skor yang dipakai adalah 1 sampai 5. Lalu enter. Nah, ini kita tarik ke bawah. Jangan ditarik ke samping. Tarik ke bawah sampai di prodi. Lalu diklik kanan. Bisa juga Ctrl C ya. Lalu setelah itu diklik kanan lagi, lalu kita pilih paste spesial, lalu values and number format. Oke, sudah. Saya salah ya teman-teman. Salah, sorry, sorry, sorry. Ini jangan sampai pindah ya. Tekankan sekali lagi, jangan sampai pindah ya. Ini kita paste spesial dulu. Beribut tuh gimana? Oke, maaf tadi ada kesalahan teknis teman-teman.
enter dulu ini. Oke, begitu berubah angkanya kita tarik ke bawah seperti ini. Oke, lalu ke situ kita copy buat teman-teman yang merasa angkanya itu terlalu sedikit atau terlalu tidak bervariasi, teman-teman bisa ulang sampai sampai suka lah, sampai puas-puas lah. Terserah, 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 terserah. Ini tuh terserah ya, terserah ya. Ini tuh range between teman-teman. Saya itu belum belajar terlalu jauh, baru cara menghitungnya toh. Selanjutnya kita ke Telkom sama dengan masih sama range between. Nah, pencet 2 kali karena saya juga tidak mau ribet seperti teman-teman saya. 1 sampai 5 lalu di enter, lalu habis itu kita pilih lagi 5, baru habis itu kita tarik ke bawah seperti ini sampai di prodi, lalu habis itu kita klik kanan, lalu di copy, lalu di klik kanan lagi. Maaf teman-teman, tergeser lagi. Ini kalau tergeser nih pusing saya nih. Nah, diklik kanan, lalu di copy, lalu diklik kanan, lalu di paste spesial, lalu values enam. Oke, begitu seterusnya sampai di Unpar. Oke, sampai di akhir ya. Hmm, saya agak kurang suka ya sama angkanya ya. Oke, copy, share. Nah, belum selesai sampai di situ. Sekarang kita akan menghitung skor dan bobotnya. Cara menghitung skor dan bobot itu gampang sekali ya, teman-teman ya. Setelah sekali tertulis di sini skor dikali bobot. Yang mana sih skor? Ini. Yang mana sih bobot? Yang ini bobot yang dipakai. Jadi cara menghitungnya adalah sama dengan, lalu kita blok skornya seperti ini, lalu bintang, lalu bobot, lalu enter. Oke, ini adalah bobot yang didapatkan. Caranya sekarang adalah ditarik ke bawah saja ya, supaya lebih cepat ya teman-teman ya, karena ini waktunya sudah terlalu banyak ini loh. Bisa tidak kondusif. Jangan, betul. Ada, jangan terlalu tegang tonton sama kencing gitu tadi. Skor dulu, lalu kita bintang, lalu bobot, lalu enter. Oke, lalu di blok ke bawah. Full senyum, full senyum. Oke. Selanjutnya lagi, sebelahnya lagi sama seperti tadi, masih di skor, lalu dikali, lalu dikasih ke bobot, lalu enter. Oke, masih dengan cara yang tadi kita blok ke bawah seperti ini. Oke. Nah, yang terakhir Unpar. Oke, skor yang ini lalu kita bintangi dia, beri dia bintang, teman-teman. Lalu bobot, lalu di enter. Nah, dapat kan? Lalu langsung ditarik ke bawah. Nah, sudah deh. Belum. Kita ke total dulu. Pertama adalah sama dengan sum, buka kurung, tarik ke bawah, lalu enter. Ini ditarik ke samping. Sampai di sini. Wih. Nah, selanjutnya kita ke minimal dan maksimal. Bagaimana sih cara penghitungannya minimal dan maksimal? Sama seperti tadi. Cuma sama dengan lalu minimal, lalu kalian buka kurung, lalu kalian bloklah dari sini. Teman-teman, jangan dulu ya. Jangan dulu ke minimal dan maksimal. Karena apa namanya? Di sini kita akan memfokuskan kepada skor dan bobot. Jadi ini boleh di hide ya. Caranya itu seperti muncul dulu tanda-tanda panah warna hitam seperti ini lalu diklik tak. Nah, klik kanan lalu sorry. Ini dulu baru diklik kanan lalu di hide.
Hai, oke, sembunyi dia teman-teman. Lalu diklik kanan, lalu di hide. Hide. Oke, sembunyi dia lagi. Lagi sembunyi. Lagi diklik kanan, lagi di hide. Oke. Begitu seterusnya. Tidak, sampai di sini saja ya, terus-terus. Lalu di hide lagi. Nah, sampai di sini baru kita menghitung minimal dan maksimalnya. Minimal caranya sama seperti tadi. Minimal buka kurung, lalu kita blok dari sini ke samping sini, lalu di enter. Oke, tinggal ditarik ke bawah seperti ini. Sampai di prodi, jangan terus-terus. Oke, lalu dimaksimal lagi. Sama dengan maksimal, lalu dibuka kurung, lalu lagi di copy lagi, di blok lagi, sampai di square seperti ini. Baru di enter, baru ditarik lagi ke bawah. Oke. Maaf, maaf. Ini tidak ya ini. Kamu ikut-ikut saja. Ini tidak ya, tonton ya. Jangan terkecoh ya. Jangan sampai terkecoh. Ingat, jangan terkecoh. Nah, sudah selesai kah kita? Belum. Apalagi yang belum? Nah, kita bikinkan dulu dia, apa sih namanya? Radar-radar. Nah, tapi sebelum itu, kita tandai dulu. Mana sih yang paling besar, mana yang paling kecil. Ini juga perlu loh. Kita tandai seperti ini. Seperti saya tadi, kita klik kontrol, klik dulu. Setelah itu, pilih. Mana sih yang paling besar? Ini paling besar ya. Bukan. Ini yang paling besar. Dulu. Lalu kemana-mana paling besar di sini, lalu di sini yang paling besar? Ini yang paling besar. Lalu di sini, ini yang paling besar. Nah, setelah itu, mana lagi yang paling besar? Ini yang paling besar. Ini ya. Oh, ini yang paling besar. Ini. Mana lagi? Ini yang paling besar. Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Ini tiga yang besar-besar nih. Diborong sama semuanya. Tidak, teman-teman. Aduh, ini harus teliti ya kalian ya, harus teliti. Ini loh yang paling besar. Oke, setelah itu kita tandai menjadi warna kuning. Kuning. Cantik sekali kuning. Lalu kita cari yang paling kecil lagi. Kita klik dulu paling kecil pertama, lalu dikontrol, ditekan. Lalu 16, ini yang paling kecil di sini ya. Di fasilitas ada 22, di beasiswa ada 18, ini ada 2 universitas, lalu di lokasi ada 0,7, dan di prodi ditempati oleh, wah, ada 3 universitas sekaligus ya. Ini ditandai dengan warna merah, ya, supaya lebih gampang gitu loh. Nah, sudah selesai? Belum, belum, belum. Kita itu dulu, kita bikinkan radar, kayak charge gitu loh. Gimana sih caranya? Kita blok dulu dari sini sampai di Unpar ya, sampai di total ya, sampai di prodi ya teman-teman ya. Lalu kita cari recommend chart, dari all charts. Lalu kita cari di sini radar. Nah, kalau di tempat teman-teman itu radar sudah tertera ya, kalian tidak perlu cari dulu di situ-situ segala, klik aja juga tidak apa-apa. Kalian bisa pakai ini atau yang ini. Kalau saya pakai yang ini ya. Ini ya. Nah, itu kita oke. Nah, di sini custom. Terserah mau warna pink, warna hitam, warna warna apa sih, terserah kalian. Terserah, pakai saja apa yang kamu suka. Lalu di sini kasih. Nah, di sini mau ganti judulnya boleh, mau tidak juga boleh, karena yang datang kalian sendiri ya. Lalu setelah itu kita lakukan analisis. Cara melakukan analisis itu gampang sekali. Pertama ke insert dulu, lalu kita cari insert ya. Kita cari text box di sini supaya lebih gampang kita nulisnya. Lalu kita masuk di sini guys, baru kita tulis deh. Apa yang kita mau tulis? Pertama, kita tulis dulu judulnya. Masa kita nggak tulis judulnya sih? Kita harus tulis judulnya dulu. Berdasarkan kasus penilaian kualitas kampus. Rata tengah dulu ya. Naik ukuran J12. Oke. Berdasarkan kasus
berdasarkan kasus penilaian kualitas kampus. Lalu enter, lalu hapus dulu di sini. Kita mulai dari pinggir sini. Dapat disimpulkan. Cukup. Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa terus kita lihat apa sih disimpulkan di sini. Utama memiliki keunggulan faktor yaitu harga. Lalu ada Telkom, memiliki keunggulan faktor yaitu harga dan fasilitas. Satu Pasundan, memiliki keunggulan faktor yaitu fasilitas, beasiswa, dan lokasi. Fasilitas, beasiswa, dan lokasi. Ini udah keluar. Memiliki keunggulan faktor yaitu akreditas dan prodi. Akreditas dan prodi. Oke. Nah, setelah itu kita tidak sampai di situ saja, kita masih lagi. Di sini kan ada beberapa yang unggul dan tidak ya. Jadi kita bisa membuat analisis tentang yang tidak unggul ini belajar dari universitas yang mana dan yang ya begitulah ya. Caranya kalian bisa tambahkan juga di bawah seperti ini dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa di sini Pasundan ya, Pasundan paling banyak memiliki apa tadi keunggulan di Pasundan ada fasilitas,
Ini ada gangguan teman-teman. Kita ke fasilitas dulu. Setelah itu apalagi yang dimiliki ada beasiswa dan juga ada lokasi. Nah, kurang di sini textbooknya, kita tarik lagi ke bawah ya. Ini. Lalu kita dapat di sini dapat disimpulkan bahwa um, Pasundan itu bisa belajar dari Unpar soal akritas dan prodi. Nah, Pasundan itu tidak memiliki keunggulan di akritas dan prodi seperti Unpar, jadi Pasundan bisa belajar dari Unpar untuk keunggulan faktor akritas dan prodi. Jadi kita bisa tulis di sini seperti ini, Pasundan, Pasundan belajar dari Par yang memiliki keunggulan faktor akritas dan prodi. Oke, sudah selesai. Jadi, oke, itulah contoh benchmarking menggunakan rumus trend between. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa rumus trend between bisa mempermudah kalau misalkan kalian memprediksi-prediksi, bisa mempermudah kalian. Jadi kalian tidak perlu menghitung secara manual, bisa menggunakan trend between ya. Jadi tapi perkiraan trend between belum tentu pasti loh teman-teman. Jadi kita harus meriset berdasarkan sesuatu yang real dan nyata di dunia nyata ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian dari saya, Haris Dani. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf jika materinya kurang tepat atau teman-teman tidak mengerti. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kamu ketawa sih.